Brothers, saya sedang banget ngikutin si Neng ini nih, naik motor. Dia retik ke kanan, tapi saya nggak percaya. Tuh kan dia belok ke kiri ya, suka-suka dia aja lah. Apa kayak maunya dah. Kita pokoknya tetap aja latihan untuk meningkatkan skill kita. Untuk meningkatkan skill itu adalah kewajiban loh, kewajiban. Yang kewajiban itu bukan manusia, bukan saya, tapi Tuhan yang mewajibkan kita untuk selalu berusaha, selalu belajar dalam kondisi sulit apapun. Kalau kita ngikut-ikutin orang itu puyeng. Kita fokus saja ke tujuan kita. Gitu. Saya sendiri melihat kalau kita tujuannya meningkatkan skill atau apalah usaha kita, ada aja masalahnya. Ini sengaja saya backgroundnya, suara background nggak saya turunin volumenya supaya Anda melihat bahwa tantangannya buat latihan tuh berat banget gitu loh. Maksudnya berat gitulah, bukan berat banget, berat gitu. Dan kita ketahui bahwa manusia itu ada 3 macam, kata teman-teman kita juga. Ya udah banyak yang bilang lah, manusia itu ada yang udah mencapai tujuan, ada yang terus sedang berusaha mencapai tujuan, dan ada orang-orang yang bingung kok bisa ya bisa mencapai tujuan. Nah itu yang terakhir itu, yang ketiga itu, yang bingung itu paling banyak. Kita jangan ikut-ikutan yang jadi orang bingung. Kewajiban kita adalah tetap berusaha gitu, supaya kita bisa paham kenapa bisa lingkungan seperti ini begitu loh. Kalau kata Marie Curie itu, di dunia ini tidak ada yang perlu ditakutkan, semua untuk dipahami. Jadi semua yang ada di muka bumi ini bisa dipelajari, semua yang bisa kita lihat, kita bisa rasakan, itu bisa dipelajari, kecuali yang gaib-gaib ya. Yang gaib-gaib aja, Nabi aja ya, kalau ditanya tentang gaib diperintahkan untuk menjawab saya nggak tahu, saya pahami cuma sedikit gitu. Cuman kalau kita kan manusia, banyak orang yang sotoy bisa, wah saya tahu hal-hal gaib, ada SMS bisa menjamin kayak mendadak tanpa tumbal katanya, dijamin. Wah dia udah kayak Tuhan aja nggak menjamin kok. Tuhan itu mewajibkan kita berusaha, tapi tidak ada sama sekali, tidak ada jaminan untuk bisa sukses. Tidak, kewajiban kita hanya berusaha gitu. Yang mungkin sepanjang waktu ini saya sharing pengalaman saya aja ya, sama hasil dari ngobrol sama teman-teman. Intinya kan manusia itu yang kita cari itu harta, tahta, cinta, segala macem lah. Kita pepesan kosong kita cari segala di muka bumi ini. Saya senang latihan di sini karena di pepohonan saya senang latihan tripis spin gitu, muter-muter. Cuman saya bisanya sekarang gitu, muter-muternya ke arah kanan, ke arah kiri, nyangkut dulu. Jadi saya coba tripi di batang-batang pohon ini, ngait lagi gitu. Ya saya kembali ke tadi ya, yang dicari manusia itu harta, tahta, wanita, cinta gitu. Kalau wanita mungkin pria kali gitu. Ada juga wanita yang cari wanita atau pria cari pria kali nggak tahu lah. Yang dicari itu 3 ya, harta, tahta, wanita. Tapi dari 3 hal itu semua perlu dipahami loh, bahwa hal itu bisa jadi jebakan. Kayak tadi lah, di pertama kita ke kanan, resting ke kanan, beloknya ke kiri gitu. Harta, tahta, wanita itu pepesan. Itu tuh tidak ada satupun yang akan membela kita ketika kita di akhirat. Ini saya setripi, saya nyangkut. Ini nyangkut, saya bisa turun di sini, saya pakai crash clip, saya turunin. Cuman memang jatuh lah, crash gitu. Kalau main drone racing emang jangan takut crash. Untuk freestyle itu nggak apa-apa. Dan setelah saya lihat, saya puter-puter, drone-nya nggak apa-apa, bisa aman-aman aja lah gitu. Bisa kita terbangin lagi. Ini videonya saya liatin supaya Anda bisa melihat pas saya take off-nya gitu. Setelah tadi crash, nggak apa-apa kok. Tadi kembali ke harta, tahta, wanita, itu fake kok. Itu kita niatnya harus benar. Kita itu mendapatkan itu untuk semata-mata ibadah gitu, bukan untuk kepentingan kita. Dan prioritasnya, skala prioritasnya ya, silakan debat saya kalau saya salah nih ya. Dari harta, tahta, cinta, yang paling penting di dunia ini ya, di dunia ini yang paling penting itu persahabatan gitu. Persahabatan, titiknya persahabatan di atas itu. Harta, tahta, cinta, di atasnya persahabatan. Persahabatan tuh membawahi itu gitu loh. Untuk percuma kita sampai kehilangan sahabat untuk mendapatkan harta, mendapatkan cinta, tapi hilang sahabat. Kalau saya nggak mau. Sahabat tuh lebih penting gitu. Bahkan kalau kata Friedrich, dalam keluarga aja yang paling penting itu adalah persahabatan. Banyak keluarga yang awet trajet gitu, kelihatannya happy, tapi sebenarnya kita nggak tahu dia pada kesel di hatinya, itu karena kurangnya persahabatan. Tanya aja Freddy ini sudah nggak ada ya.
ya baca di referensinya lah gitu. Persahabat tuh paling penting, dan di atasnya persahabatan apa, di atas persahabatan adalah keberanian. Kita percuma punya sahabat penakut, nggak bisa diandelin. Kalau saya sih punya, tapi beraninya itu berani harus karena benar loh ya. Karena kalau kita berani tapi berani suredeg, takut, berani karena salah gitu, nanti kita kena batunya, bakal ripuh sendiri kita gitu. Berani itu harus harus dengan kebenaran, berdasarkan nurani kita, berdasarkan referensi yang benar gitu. Jadi yang tertinggi adalah keberanian, tapi keberanian untuk dengan berdasar kebenaran gitu loh. Itu yang paling penting dan kita cari dalam hidup gitu. Kalau kata peribahasa di luaran sana gitu, di Prancis, perabatan Ciamis, katanya fortune favors the bold gitu katanya gitu. Kemungkinan keberuntungan akan berpihak kepada orang-orang yang berani, tapi tidak ada jaminan orang-orang yang berani itu beruntung, hanya kemungkinan berpihak aja. Jadi dia memfavoritkan orang-orang yang punya keberanian gitu. Fortune favors the bold gitu. Makanya sekali lagi untuk teman-teman yang ini latihan, jangan takut crash, berani aja. Awesome.